Bapak Anton Saudi, dan Bapak Yogi Himawan. Saya Wahyu Winarti dari TK Pertiwi Pernasidi akan berperan sebagai supervisor. Saya Friska Asra Pratiwi dari SD 1 Sawangan akan berperan sebagai coach. Saya Evinur Eka Purnamasari dari SD Negeri 2 Bojonegoro akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Friska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahyu. Iya, bagaimana kabarnya nih Bu Friska hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Wahyu? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Iya. Sekalian bisa bertemu dengan panjenengan nih. Saya lebih-lebih Ibu. Iya, sama-sama ya Bu Friska. Bu Wahyu. Alhamdulillah ya. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Jangan mau melakukan coaching ya Bu ya. Sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Friska. Siap Ibu Wahyu. Iya, yang pertama-tama yang akan saya ingin diskusikan dengan panjenengan yaitu terkait dengan rubrik penilaian coaching kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini antara coach ya jenengan dengan coachingnya yaitu Bu Evi ya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke Bu Friska, untuk pertanyaan pertama ya Bu Friska yang akan saya tanyakan adalah kira-kira kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berusaha menjawab ya Ibu. Dalam coaching ini potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence atau perhatian penuh Ibu. Kemudian saya juga akan belajar agar bisa mendengarkan aktif. Kemudian poin penting yang ketiga adalah bagaimana nanti saya diharapkan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke Bu Friska akan saya catat dulu ya Bu ya. Ibu. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua ini Bu Friska ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif Ibu karena saya merasa kompetensi ini sulit nih Ibu. Kemudian selama ini juga saya belum bisa memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Jadi kali ini saya akan berusaha maksimal bagaimana agar saya bisa mengembangkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Evi. Begitu Bu Wahyu. Oke Bu Friska, ya, kemudian pertanyaan yang terakhir nih, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin Ibu Evi nanti lega ya, kemudian Ibu Evi juga bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang beliau hadapi. Jadi nanti di kedepannya itu beliau sudah tidak merasa kesulitan jika menghadapi permasalahan yang sejenisnya. Seperti itu Ibu. Oke, ya Bu, terima kasih. Demikian dulu ya Bu Friska untuk observasinya ya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Siap Ibu. Monggo sekian dulu ya Bu Friska. Terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum Ibu Evi. Waalaikumsalam Bu Friska. Bagaimana nih kabarnya Ibu Evi hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Bagaimana nih? Tadi kan Bu Evi sempat telepon saya nih, katanya mau mengajak ngobrol. Apakah ada yang mau dibahas Bu Evi dengan saya? Ada nih Bu. Tadi kan saya sempat bingung ya mau bicara sama siapa. Akhirnya saya telepon Bu Friska. Terima kasih sudah mau datang. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Apakah ada yang mau dibahas di sini?
muridnya itu sebenarnya dia itu anak yang apa-apa bisa, anak yang berbakat seperti itu. Tapi ada permasalahan sedikit nih. Wah, permasalahannya apa itu Bu Evi? Permasalahannya itu dia itu tidak mau mengikuti ketamasan pramuka Garuda Bu, yang mau dilaksanakan. Padahal kan dia itu mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu yang memang mumpuni untuk ikut seperti itu. Itu yang bersangkutnya kelas berapa itu Bu Evi? Kelas 5. Kelas 5. Iya. Padahal sudah besar ya. Sudah, tapi ya seperti itu. Dia itu apa ya? Kayak apa ya? Seperti itu. Iya, mood swing gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kelas 5 itu tadi ya. Iya, namanya Ardina. Artinya, oh begitu. Misalnya nih, untuk lomba-lomba yang lain, anak tersebut mau ikut apa tidak? Mau ikut. Pernah dia ikut lomba hitobah yang di Maksi itu. Iya. Dan dia tuh lantang, suaranya keras, terus juga dia anak yang semangat, anak yang pantang menyerah, dia mau berlatih dengan keras seperti itu. Tapi ya seperti itu, ketika saya meminta dia untuk mengikuti lomba bukan lomba ketamasan ya, itu tidak mau. Padahal sebelumnya yang saya tadi ceritakan, dia mengikuti lomba Maksi, mau juga ya? dia mau kemarin juga mengikuti lomba cerita di FTBI festival itu bahasa ibu, dia mau dan dia itu berani. Lah, kenapa sekarang dia itu tidak mau? Padahal kan kalau dilihat dari sebelumnya ya, itu anak pemberani. Wah, ini berarti ada sesuatu ya di balik ini ya. Betul sekali. Apakah Ibu Evi tahu nih alasannya apa kok biasanya mau, tapi kali ini tidak mau? Apakah Ibu Evi tahu itu? Apa ya? Kira-kira sih menurut penglihatan saya ya sama Iya. dia itu kan anak satu-satunya kelas 5 yang mengikuti. Oke. Sedangkan yang lain kelas 4. Mungkin ada rasa gak apa ya namanya, malu atau ada rasa wah saya ini kelas 5 kenapa harus ikut sama kelas 4, kan kadang-kadang seperti itu ya, dia teman sendiri sedangkan teman laki-laki yang lain itu tidak mengikuti seperti itu, padahal teman yang lain sudah duluan pernah. Iya. Berarti ketika pembelajaran pun dia termasuk bisa ya Bu Evi? Anak yang bisa. Anak yang mau bertanya, dia tidak minderan. Jadi saya wah kenapa seperti itu kan, jadi apa ya, ada rasa seperti orang anak yang bisa tetapi dia tidak mau, kan kita emang ada rasa seperti itu sebagai guru kan, tidak memaksimalkan potensi anak. Ngomong-ngomong, Bu Evi sudah pernah ngajak ngobrol berdua seperti itu atau belum dengan anak tersebut? Belum sih. Mungkin akan dicoba kali ya. Kalau misalnya dicoba, akan saya ambil dia dulu kan. Ini perlombaannya mau dilaksanakan kapan? Bulan depan. Sudah mepet. Iya, sudah mepet. Iya. Mungkin ada apa ya, alternatif lain seperti itu yang Bu Evi lakukan misalnya? Tadi ngobrol dengan anak. Itu saya kepingin ngobrol dengan anak itu membicarakan tentang hal-hal yang indah, Bu. Hal-hal yang indah. Maksudnya apa itu Bu Evi? Hal-hal yang indah kayaknya menarik sekali itu ya. Iya betul, hal-hal yang indah itu misalnya nih, kalau kita saya sendiri kalau misalnya ikut mendamping anak lomba itu kan juga senang kan, bisa bertemu dengan orang lain, bisa melihat suasana baru. Itu juga saya bisa ceritakan ke anak, misalnya itu kamu bisa ketemu sama teman baru nih, ketemu sama orang lain, suasana yang baru. Nah itu mungkin hal-hal indah yang akan saya ceritakan ke anak. Oke. Selain hal indah, kira-kira mungkin ada cara lain seperti itu biar si anak itu mindernya hilang. Kira-kira ada apa tidak? Apa ya kira-kira ya? Mungkin saya akan, ini kan Dinan itu kan baru mau ya, ada teman yang lain yang sudah mengikuti. Saya mungkin akan mengajak teman tersebut untuk kita bicara
bicara bersama-sama, dan anak yang sudah mengikuti itu supaya suruh untuk dia bercerita bagaimana pengalamannya seperti itu. Jadi kita ngobrol bersama-sama. Tadi pemikiran saya sih ngobrol bersama Dinan dulu ya. Kalau misalnya kalau misalnya nanti untuk menambah nih kepercayaannya Dinan, maka saya akan bersama temannya gitu. Itu kira-kira dilaksanakannya di mana Ibu Evi? Apakah di sekolah atau di mana seperti itu untuk tempatnya? Kalau tempat saya rasa di sekolah dulu ya. Iya. Kalau waktunya itu bisa pas istirahat atau sehabis sekolah, sebelum ekstra. Kalau di tempat saya itu kan ada ekstra, jadi habis sekolah kita istirahat dulu terus ada ekstra. Mungkin di sela-sela itu saya bisa mengobrol dengan dia. Oh itu, ngomong-ngomong tadi ada kata-kata ekstra ya. Iya. Untuk ekstra-ekstra yang dilaksanakan, apakah Dinan ikut beberapa seperti itu? Iya. Apa saja itu yang diikuti oleh Dinan? Yang diikuti oleh Dinan itu BTA, pramuka, terus ada baca tulis yang Al-Quran gitu. Jadi kan Dinan itu aktif sebenarnya. Iya. Dia maksudnya tidak hanya berangkat ya, tapi berperan aktif ya. Kan apa ya, kayak bahasa Jawanya itu emang kita sebagai guru dia mempunyai potensi, tapi kenapa tidak mau? Iya, seperti itu. Tadi kan katanya dia tidak mau karena dia anak laki satu-satunya. Apakah ada pencetus lain nih selain itu kira-kira Bu Evi? Akar masalahnya yang membuat dia kok jadinya aduh jadi malas ikut seperti itu. Kira-kira ada sih? Mungkin karena ini kan ada serangkaian latihan atau serangkaian kegiatan ya. Dia juga malas mungkin ya, karena kegiatan itu kan tidak cuma satu kali latihan atau satu kali kegiatan. Jadi dia kayaknya malas mending main aja gitu. Mungkin pemikirannya seperti itu. Karena dia juga pernah bilang capek seperti itu kan, saya indikasinya ke situ gitu. Oke. Untuk bantuan nih, kira-kira ada tidak orang yang akan dilibatkan Bu Evi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pasti yang pertama itu adalah teman yang tadi ya saya sudah ceritakan, itu teman yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah mengikuti apa kegiatan tersebut. Terus yang kedua, saya juga akan meminta bantuan sama guru yang ekstra pramuka, guru ekstra pramuka, supaya berbicara sama Dinan seperti itu. Jadi Dinan bisa lebih semangat lagi. Selain dari teman dan guru ekstra, apakah ada lagi selain itu? Kalau sudah mepet-mepet yang nggak bisa Iya, itu, sudah mulai gagal gitu ya. Pasti orang tuanya. Orang Saya tua. akan mendekati orang tua seperti itu. Rencananya bagaimana? Apakah bertemu langsung atau bagaimana itu? Kalau sama orang tua, ya saya akan mendatangi orang tuanya, bertemu langsung. Kira-kira kapan itu Bu Evi? Kalau misalnya ini kan ke Dinan dulu ya, ke Dinan dulu. Itu saya akan coba secepatnya lah, kalau bisa besok saya akan karena ini kan mepet sekali ya bulannya. Kalau misalnya ke Dinan nih nggak bisa nih, maka saya akan ke rumah orang tuanya. Kebetulan rumahnya juga tidak jauh dari situ. Tapi ya ini adalah solusi lain. Kalau yang pertama pasti saya akan bicara dulu sama Dinan seperti itu. Kira-kira. Saya jadi penasaran nih. Kira-kira ya, kalau selain kegiatan di sekolah ini, di rumahnya itu seperti apa gitu loh? Ya, di rumah Dinan itu kalau setelah saya pulang nih kan saya lewat rumahnya. Saya melihat sering sekali dan hampir setiap hari melihat dia itu mau berangkat ngaji. Kan dia berarti aktif mengikuti kegiatan di luar, yaitu mengaji seperti itu. Jadi anak itu yang memang aktif. Maka dari itu saya eman-eman begitu. Harapannya Bu Evi apa nih nanti? Misalnya sudah mengeluarkan jurus jitu nih, bertemu dengan orang tuanya. Harapannya apa untuk Ibu Evi? Ikut. Mau ikut ya? Dan tidak terpaksa ya. Maksudnya dia itu mau ikut karena ada dorongan dari dalam dirinya, bukan karena ya mungkin ada faktor eksternal ya. Tadi sudah saya katakan sama
teman-temannya juga, sama orang tuanya juga. Lah itu juga ada dalam dirinya, oh ya saya pasti akan lebih berpengalaman nih dari teman-teman yang tidak mengikuti. Gitu. Ada dorongan-dorongan dari pikiran internalnya dia. Jadi merasa tidak terpaksa. Goalnya itu ikut tapi dengan sukarela seperti Iya. itu ya. Oke. Ini kayaknya waktunya sudah itu ya Bu. Padahal banget iya ya. Nanggung gitu rasanya ya. Tapi kan Bu Friska sibuk. Iya, mohon maaf sekali ya. Semoga nanti ya ada kesempatan lain seperti itu ya. Iya. Tapi sebelum kegiatan ini ditutup, saya mau tanya nih perbedaan perasaan jenengan ya. Tadi sebelum telepon saya dan setelah ngobrol nih, apakah ada perbedaan atau malah tambah puyeng ini? Jelas ada perbedaan Bu. Tadi ada rasa gimana nih caranya nih. Terus saya harus bicara sama siapa nih. Terus setelah berbicara sama Bu Friska, saya merasa lega, merasa ada solusi nih. Ya saya harus berbuat apa nih, kan jadi ada pencerahan seperti itu. Terima kasih Bu Ya, Friska. sama-sama. Tapi saya juga menunggu kabarnya ya. Iya. Apakah Dina nanti mau atau tidak seperti itu ya. Oke, nanti saya kabari. Oke, saya tunggu kabarnya. Terima kasih ya, hari ini kita sudah ngobrol bersama. Iya, Semoga kita sama-sama. bisa berjumpa di lain waktu ya. Iya, Saya sama-sama. pamit dulu Bu Evi ya. Titip salam buat Dina. Iya. Ya, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Friska. Waalaikumsalam Ibu Wahyu. Oke, Ibu Friska tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Bu Evi ya. Ibu alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan nih Bu Friska, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan pelaksanaan coaching panjenengan tadi ya. Yes, ya, Ibu. Pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu yang apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Baik, di coaching tadi Ibu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang ada. Di sini momen tadi saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah. Saya juga menanyakan rencana aksi dari Ibu Evi, kemudian ada tanggung jawab juga dalam permasalahan tersebut. Sehingga tadi alhamdulillah Ibu Evi sebagai coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Oke ya Bu Friska. Menurut saya ya Bu ya sebagai observer nih, Bu Friska itu sudah melaksanakan proses coaching tadi ya Bu antara Bu Friska dan Bu Evi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya, dan juga Ibu berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Evi sehingga Ibu Evi bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut ya Bu. Dan juga coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sebenarnya. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bu Friska. Siap, Bu. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu Friska? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu biar saya nanti benar-benar sesuai alur tirta itu. Kemudian goal dari coachingnya ya diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa terselesaikan, tentunya atas solusi yang beliau sendiri dapatkan seperti itu. Jadi saya hanya sebagai pemancing sehingga nanti kedepannya Ibu Evi terbiasa dengan permasalahan yang ada seperti itu Ibu. Oke. Wow, keren sekali. Terima kasih Ibu Semoga Wahyu. ke depannya kita ya dengan kita semua bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu Friska. Siap, Ibu. Oke, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup ya Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Friska. Iya, dan semoga panjenengan selalu sehat. Selalu. Amin, siap.